Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aluni Prajawahyudi dengan NIM 235040 kelas Kehutanan A. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait perencanaan kawasan konservasi berbasis data spasial studi kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pelestarian alam seluas 87.699 hektar yang memiliki fungsi sebagai pengatur tata air dan pelindung keanekaragaman hayati di Pulau Jawa. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1992 dan diperluas pada tahun 2003 dengan memasukkan Gunung Salak dan Gunung Endut ke dalam kawasan konservasi. Namun, seiring waktu, fungsi ekologisnya semakin terancam oleh aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Permasalahan utama yang menjadi fokus pada Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah deforestasi dan degradasi habitat akibat konversi lahan menjadi pemukiman, perkebunan, dan pertanian. Kegiatan pemanfaatan ini tidak hanya melanggar zonasi kawasan konservasi, tetapi juga bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2000 hingga tahun 2010, terjadi deforestasi seluas 6.272 hektar dengan degradasi ringan mencapai 6.197 hektar dan degradasi berat sebesar 1.200 hektar. Selain itu, perubahan fungsi lahan menyebabkan pengurangan lahan kawasan konservasi sebesar 17.373 hektar. Pemodelan spasial menggunakan pendekatan berbasis Geographic Information System atau GIS dan remote sensing digunakan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Data yang digunakan merupakan citra Landsat pada tahun 2005, 2010, dan 2015 serta peta topografi untuk kelarengan dan ketinggian. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi visual untuk menghasilkan peta penutupan lahan skala 1:25.000 yang diklasifikasikan menjadi 8 kelas utama seperti hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran, pemukiman, perkebunan, pertanian, sungai belukar, dan tumbuh air. Hasil prediksi menunjukkan bahwa kawasan hutan primer dan sekunder mengalami penurunan yang cukup signifikan, sementara pemukiman dan perkebunan diprediksi terus meluas hingga tahun 2025. Secara spasial, analisis overlay digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara prediksi penggunaan lahan tahun 2025 dengan zonasi konservasi Kabupaten Bogor. Ditemukan banyak penggunaan lahan berupa perkebunan dan pertanian yang masuk ke zona rehabilitasi dan zona rimba yang seharusnya dilindungi. Selain itu, disusun peta tren berupa penggunaan lahan tahun 2005 hingga tahun 2025 serta peta sensitivitas atau soft prediction yang menunjukkan area berisiko tinggi mengalami perubahan fungsi lahan. Area-area ini umumnya berada di batas kawasan konservasi dan daerah penyangga seperti Kecamatan Sukajaya, Jayasinga, dan Pemijahan. Pola konservasi dari hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian dapat mengganggu fungsi ekologis dan meningkatkan fragmentasi habitat. Visualisasi hasil analisis ini meliputi yang pertama ada peta perubahan tutupan lahan multiwaktu dari tahun 2005, 2010 hingga tahun 2015. Kemudian ada peta perubahan tutupan lahan tahun 2005 hingga tahun 2015, peta prediksi tahun 2015 hingga 2025, dan overlay peta prediksi 2025 dengan zonasi yang menunjukkan wilayah inkonsistensi. Berdasarkan hasil pemodelan spasial penggunaan lahan hingga tahun 2025, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak diprediksi akan mengalami penurunan tutupan hutan primer dan hutan sekunder secara signifikan. Sebaran perubahan ini paling menonjol terjadi di kecamatan-kecamatan penyangga. Untuk merespon kondisi ini, perlu disusun strategi konservasi berbasis data spasial yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan kawasan. Pertama, zonasi restorasi perlu difokuskan pada area yang teridentifikasi dalam peta prediction 2025
sebagai wilayah dengan sensitivitas tinggi terhadap perubahan lahan, terutama di batas luar kawasan konservasi dan wilayah dengan fragmentasi tinggi. Zonasi ini dapat dijadikan prioritas rehabilitasi hutan menggunakan spesies asli, serta pembentukan koridor ekologis yang menghubungkan habitat satwa liar. Kedua, perlu dirancang jalur patroli berbasis resiko dengan mengacu pada overlay antara prediksi penggunaan lahan tahun 2025. Area yang mengalami inkonsistensi seperti perkebunan dan pemukiman di dalam zona rimba dan rehabilitasi menjadi fokus pengawasan. Jalur ini dapat dipetakan secara digital dan digunakan untuk sistem patroli spasial berbasis GPS oleh petugas Taman Nasional dan masyarakat setempat. Penggunaan JIS dan teknologi penyanderaan jauh terbukti sangat efektif dalam mendeteksi, memetakan, dan memprediksi perubahan tutupan lahan di suatu kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Melalui pendekatan spasial ini, kita bisa mengidentifikasi zona-zona rawan gangguan serta merancang intervensi yang tepat seperti zona restorasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mari kita dorong perencanaan konservasi yang lebih adaptif dan ilmiah dengan berbasis pada data spasial, agar fungsi ekologis kawasan konservasi tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.